إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari Ahad pagi ini tanggal 8 Rabiul Awal 45 Hijriah kita masih diberikan kemudahan, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salat berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu atau belajar agama. Semoga amal ibadah yang kita lakukan mendapatkan ridha dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas satu hadis di antara hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang di mana dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hal-hal yang bisa merusak hubungan persaudaraan sesama muslim. Ya. Karena kita harus mengingat bahwasannya orang yang beriman antara satu dengan yang lain itu bersaudara. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Ya. Persaudaraan yang dijalin di atas keimanan, di atas akidah yang benar. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Yang di mana Muhajirin dan Ansor awalnya di antara mereka tidak ada hubungan darah. Di antara mereka ada yang enggak ada hubungan darah, enggak ada hubungan kerabat. Tapi ketika orang-orang ini hijrah dari Mekah ke Madinah, maka Nabi mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor, sehingga mereka menjadi kaum muslimin yang kuat karena persaudaraan di atas iman dan di atas akidah. Baik, kita bacakan hadisnya. Hadis ini ada di dalam kitab Arba'in Nawawi, hadis yang ke-35, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari seorang sahabat namanya Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau. Abu Hurairah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahasadu." Janganlah kalian saling hasad. Wala tanajashu. Janganlah kalian saling melakukan najash. Wala tabaghadu. Dan janganlah kalian saling membenci. Wala tadabaru. Dan janganlah kalian saling membelakangi. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Dan janganlah kalian menjual di atas jualan saudaranya. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Nabi mengatakan, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. La yadlimuhu. Tidak boleh mendoliminya, tidak boleh mendolimi saudaranya. Wala yakhdhuluhu. Tidak boleh menelantarkan saudaranya. Wala yakdzibuhu.
dan tidak boleh berdusta atas nama saudaranya. Wala yahqiruhu, dan tidak boleh meremehkan, menyepelekan saudaranya. Nabi mengatakan at-taqwa hahuna, ketakwaan itu ada di sini, kata Nabi. Wa yushiru ila sadrihi salasa marrat, dan Nabi menunjuk kepada dada beliau sebanyak 3 kali, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu adanya di sini, adanya di hati. Bihasbi mir'in minasyarri, cukuplah seseorang itu jatuh dalam keburukan, an yahqira akhahul muslim, ketika dia meremehkan saudaranya sesama muslim. Kullul muslimi alal muslimi haramun, setiap muslim kepada muslim yang lain itu diharamkan darahnya, damuhu wa maluhu, dan hartanya, wa irduhu, dan kehormatannya. Rawahu Muslim. Hadis ini para jemaah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya hadis yang sahih. Baik, kita bahas hadis ini atau kandungan-kandungan yang terdapat dalam hadis ini, yang kurang lebih hadis ini mengajarkan kepada kita hal-hal yang harus kita hindari, hal-hal yang perlu kita jauhi agar hubungan persaudaraan sesama muslim itu terjaga. Yang pertama, Nabi SAW beliau mengatakan, beliau bersabda, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad, janganlah kalian saling iri, janganlah kalian saling dengki. Maka di sini hasad itu salah satu penyakit hati yang berbahaya. Ya, hasad ini penyakit hati, nggak tampak. Beda dengan penyakit kolesterol, gula darah, itu kan bisa dicek di laboratorium. Tapi kalau orang kena hasad, kita mau cek ke laboratorium yang mahal, nggak akan terdeteksi namanya hasad ini. Karena memang ini penyakit hati. Maka apa yang dimaksud dengan hasad ini? Para ulama mengatakan hasad adalah seseorang berangan-angan kenikmatan yang didapatkan saudaranya itu hilang, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita punya sepupu misalnya, misanan atau yang semisalnya. Sepupu kita dia sudah beli ini, beli itu, beli rumah, kita belum bisa beli rumah. Akhirnya kita hasad. Maka kita berkeinginan semoga rumah yang dibeli sepupu kita itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, entah itu kebakaran atau apalah. Ini namanya hasad. Ya, seseorang menginginkan hilangnya nikmat yang didapatkan oleh saudaranya. Baik itu saudara yang kerabat, ada hubungan darah, atau enggak ada hubungan kerabat, enggak ada hubungan darah. Pokoknya sama muslim ya. Jadi kalau ada saudara kita sama muslim, dia mendapatkan kenikmatan dari Allah, kemudian kita berkeinginan, berangan-angan seandainya nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini namanya hasad. Ini namanya iri. Ada juga di antara para ulama yang mengatakan hasad itu sikap tidak suka atau sikap kebencian jika ada orang lain mendapatkan kenikmatan. Ya. Jadi perasaan tidak suka kalau ada orang dapat nikmat, ini sudah benih-benih hasad. Apa namanya? Tanda awal-awal, tanda gejala-gejala pertama orang itu terkena hasad. Kalau dia lihat saudaranya dapat nikmat, kemudian hati kita panas, hati kita kok berat, hati kita dongkol, ini namanya kita terjangkit penyakit penyakit hasad stadium pertama ya. Jadi nggak senang. Kenapa? Ini harus kita tanyakan, kenapa kalau ada orang lain dapat nikmat kita kok nggak senang? Ini kan bahaya. Ini kan hasad. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hasad ini itu adalah penyakit yang menimpa iblis. Hasad ini penyakit yang menimpa orang-orang Yahudi. Hasad ini penyakit yang menimpa Qabil, dan Qabil anaknya Nabi Adam. Jadi Nabi Adam kan punya anak Qabil dan Habil. Ya. Qabil ini tertimpa penyakit hasad. Kemudian hasad ini juga penyakit yang menimpa orang-orang munafik. Kenapa? Hasad ini menimpa iblis. Karena iblis ini hasad kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya. Juga iblis ini punya penyakit hati namanya sombong. Ketika dia disuruh sujud kepada Nabi Adam sebagai penghormatan, maka iblis nggak mau sujud. Ya. Iblis ini merasa hasad karena Nabi Adam ini diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya
Nabi Adam Allah ciptakan dengan kedua tangannya yang mulia. Ya. Kemudian Allah mengajarkan ilmu kepada Nabi Adam. Wa 'allamal Adam ya. Allah mengajarkan ilmu kepada Nabi Adam. Kemudian Allah perintahkan malaikat-malaikat sujud kepada Nabi Adam. Maka di sini iblis enggak senang. Iblis enggak terima. Ya. Makanya iblis ini enggak hanya hasad, berhenti di situ. Tapi iblis apa? Merayu Nabi Adam, menggoda, dibujuk supaya Nabi Adam dan istrinya memakan buah dari pohon terlarang yang ada di surga. Akhirnya iblis berhasil. Ya, karena hasad ini tadi, hasad, sombong, akhirnya orang yang hasad itu biasanya nggak akan tinggal diam para jemaah. Orang yang hasad itu akan berbuat ulah, akan berbuat makar, sampai orang yang dihasati ini jatuh atau mungkin rugi atau mungkin dan sebagainya. Inilah yang dilakukan oleh iblis. Ya, iblis ini nggak tinggal diam ketika dia hasad sama Nabi Adam, digoda, dirayu Nabi Adam sama istrinya ini. Akhirnya Nabi Adam dan istrinya memakan pohon terlarang yang ada di buah dari pohon terlarang yang ada di surga. Kemudian Nabi Adam dikeluarkan oleh Allah dari surganya. Tapi Nabi Adam segera itu taubat. Beliau mengakui kesalahan beliau akan hal tersebut, maka beliau mengatakan Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doanya Nabi Adam ketika beliau mengakui kesalahan beliau, kekhilafan beliau karena melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Qabil ini juga hasad kepada Habil. Ya. Qabil ini hasad kepada Habil. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Maidah 27, watlu alaihim naba'a banai Adam bil haqq il qaraba qurbanan wa tuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal minal akhar. Ya. Jadi ceritakan tentang kisah dua anak Adam yang di mana dua-duanya memberikan kurban. Ya. Id qaraba qurbanan, ketika keduanya mempersembahkan kurban, fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Salah satu dari kurbannya anaknya Nabi Adam itu diterima, yang lain enggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang diterima ini dari Habil, yang si Qabil ini enggak diterima. Akhirnya Qabil ini enggak terima. Qala la aqtulannak, aku akan membunuhmu. Ya. Jadi Qabil ini hasad kepada saudaranya Habil. Karena kurbannya tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kurban dari saudaranya diterima. Maka ini hasad. Akhirnya karena hasad ini sampai ada keinginan dari Qabil untuk membunuh siapa? Membunuh Habil. Qala la aqtulannak, aku akan membunuhmu. Maka Habil mengatakan innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi hasad ini bisa sampai kepada pembunuhan. Bisa sampai kepada taraf pembunuhan kepada orang yang dihasati. Maka ini penyakit yang tulen berbahaya. Ya. Kemudian hasad ini juga menimpa orang-orang Yahudi. Ketika orang-orang Yahudi ini mereka tahu bahwasanya ada nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman, maka orang-orang Yahudi ini mereka menunggu-nunggu. Mereka mengira bahwasanya nabi yang terakhir itu dari orang-orang Bani Israel. Ternyata tidak. Nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari bangsa Arab. Oleh karenanya orang Yahudi ini mangkal, orang Yahudi ini enggak terima dan mereka hasad. Allah sebutkan dalam Al-Baqarah ayat 109. Ya, hasadam min indi anfusihim mim ba'di ma tabayyana lahumul haq. Karena dengki yang timbul dalam diri mereka setelah nyatanya kebenaran bagi mereka. Ya, jadi orang-orang Yahudi ini tidak mau menerima kebenaran Islam karena hasad yang ada di dalam diri mereka. Hasadam min indi anfusihim. Karena penyakit hasad yang ada di dalam hati-hati mereka. Ya, ini jadi hasad ini penyakitnya orang-orang Yahudi. Ya, mereka enggak mau menerima kebenaran Islam karena hasad kepada kaum muslimin. Maka hasad ini dilarang oleh Nabi SAW di dalam sabda beliau, yaitu la tahasadu. Janganlah kalian saling iri. Janganlah kalian saling hasad, ya, saling dengki. Jadi hasad ini akhlaknya iblis. Hasad ini akhlaknya orang-orang Yahudi. Hasad ini akhlaknya Qabil, yang dimana ini anaknya Nabi Adam alaihissalam.
Kemudian berkaitan dengan hasad ini, orang itu kalau hasad, maka dia sejatinya protes terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa Allah ngasih nikmat kepada orang ini, enggak ngasih nikmat kepada saya? Ini kan orang ini secara tidak langsung dia protes terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah ngasih orang ini, Allah memberikan nikmat kepada orang ini. Itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak ditanya kenapa orang ini dikasih ini, saya enggak dikasih. Allah enggak ditanya. La yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya kenapa Allah berbuat ini. Kenapa Allah mengasihkan nikmat kepada orang ini, enggak ngasih kepada orang ini. Allah enggak ditanya. Ya. Oleh karena disebutkan dalam Al-Qur'an surat Az-Zukhruf ayat 32, ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Apakah mereka membagi rahmat Tuhanmu? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami, yaitu Allah, telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Ya. Jadi Allah sudah mengatur rezeki. Allah sudah mengatur sedemikian rupa. Ini dikasih ini dikasih ini dikasih, itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita enggak boleh protes. Ya, kenapa dia dikasih nikmat, saya tidak dikasih kenikmatan. Dia dikasih ini, saya tidak dikasih ini. Ya. Ini orang hasad. Orang hasad ini pada sejatinya dia tidak menerima akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hasad itu bisa mengantarkan seseorang kepada dosa-dosa yang lain. Ngerasani, ya, menjelek-jelekkan saudaranya. Biasanya kalau orang hasad itu suka menjelek-jelekkan saudaranya yang dihasati, dielek-elekno, ya, disebarkan aib-aibnya, ya. Banyak, pokoknya hasad ini bisa menimbulkan dosa-dosa yang lain, bisa menganakkan dosa. Awalnya hasad timbul kebencian, timbul kemudian mengadu domba misalnya, timbul menjelek-jelekkan saudaranya, menyebarkan aib saudaranya. Ini mulanya dari hasad. Awal mulanya dari penyakit hasad. Oleh karenanya disebutkan dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasad." Hati-hatilah kalian dari hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Karena hasad itu bisa memakan kebaikan-kebaikan seseorang sebagaimana api itu memakan kayu bakar. Ya. Jadi kebaikan-kebaikan yang dikumpulkan oleh seseorang itu bisa hangus, bisa terkikis karena hasad yang ada di dalam hatinya. Ya. Maka hati-hati dari penyakit yang berbahaya ini, penyakit hasad. Kemudian hasad ini adalah orang yang paling dizolimi dengan penyakit hasad ini adalah dirinya sendiri. Jadi kalau orang hasad itu pada asalnya, pada hakikatnya dia mendolimi dirinya sendiri. Ya, karena orang yang hasad itu hidupnya nggak akan bahagia, hidupnya itu nggak akan enak, nggak akan nyaman, karena dia kepikiran terus sama orang yang dihasati ini. Ya, ketemu sama orang yang dihasati nggak enak, nggak nyaman, menghindar dan lain sebagainya. Ya. Jadi hasad ini musuh kebahagiaan, musuh dari kebahagiaan. Kalau kita ingin hidup bahagia, hidup yang nyaman di dunia ini, karena hidup ini singkat, maka jauhilah penyakit hasad. Oleh karenanya di antara zikir pagi dan petang yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kita membaca surat Al-Falaq. Ya. Di antara redaksi surat Al-Falaq kita berlindung kepada Allah dari kejahatan orang yang hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan orang yang hasad ketika dia menampakkan hasadnya. Ya. Jadi orang hasad ini macam-macam. Ada yang orang yang hasad itu cuma diem-diem aja. Dalam artian dia nggak berbuat ulah, dia nggak berbuat yang aneh-aneh. Dia hasad, dia lihat saudaranya dapat nikmat, dia nggak seneng. Itu nggak seneng. Cuman dia ya biasa-biasa saja, tidak melakukan hal-hal yang membuat ulah atau hal-hal yang mengadu domba atau yang semisalnya. Tapi ada orang yang hasad itu dia menampakkan hasadnya, menampakkan permusuhan, ya, menampakkan ini dan itu ada. Memang penyakit ini penyakit hati. Tapi orang hasad itu kan bisa dilihat dari lisannya, dari tulisannya, dari perbuatan kesehariannya. Ini orang hasad. Ya, memang penyakit hati ini nggak tampak.
Tapi ada indikasi-indikasi kalau orang itu terjangkit penyakit hasad, ada tanda-tandanya dan lain sebagainya. Ya, maka di sini marilah kita berhati-hati dari yang namanya penyakit hasad, karena ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi mengatakan wala tanajashu, dan janganlah kalian melakukan najas. Maksudnya najas ini ya wala tanajashu, dan janganlah kalian melakukan najasyi. Najasyi itu adalah memprovokasi orang, membuat orang itu bermusuhan, ya, supaya mereka tidak rukun, ya, dengan cara-cara yang kotor pastinya, ya. Jadi wala tanajashu, janganlah kalian saling memprovokasi, ya, memprovokasi antara saudara dengan saudaranya, kakak dan adik diprovokasi akhirnya tukaran, ya. Suami dan istri diprovokasi, dipanas-panasi, ya, dikompor-kompori akhirnya tukaran. Ini namanya Nabi mengatakan ini melarang wala tanajashu. Dan jangan saling memprovokasi, ya. Dibuat saudara sesama muslim ini bermusuhan. Sesama mukmin sama orang yang beriman dibuat bermusuhan. Maka ini ya dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hukumnya haram. Memprovokasi itu diharamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci, ya, janganlah kalian membenci. Maka biasanya kebencian ini juga timbul karena adanya sifat hasad, ya. Kebencian ini timbul karena adanya penyakit hasad. Wala tabaghadu, janganlah kalian saling membenci, ya. Dan kebencian ini juga ditanamkan yang diinginkan oleh syaitan. Jadi bagaimana syaitan itu berusaha untuk menanamkan kebencian dalam diri seorang muslim terhadap muslim yang lain. Allah sebutkan dalam Al-Quran di Al-Ma'idah 91, yaitu Allah berfirman, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Sesungguhnya yang diinginkan oleh syaitan itu menimbulkan permusuhan di antara kalian dan kebencian, ya. Jadi di antara ulahnya syaitan, yang dimana syaitan ini musuh bebuyutan kita, musuh yang nyata, itu syaitan menginginkan supaya kaum muslimin itu apa? Saling bermusuhan, ya, saling membenci. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Sesungguhnya syaitan itu menginginkan, ya, menginginkan menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian. Di antaranya apa kata Allah? Fil khamri wal maisir. Dalam minuman keras dan dalam judi. Orang kalau kalah judi kan biasanya memusuhi. Akhirnya tukaran. Terjadi pembunuhan karena kalah judi tadi. Ini yang diinginkan oleh syaitan, ya. Fil khamri wal maisir. Dalam minuman keras dan dalam perjudian, ya. Wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah fahal antum muntahun. Ya, ini tadi nanti bisa dicek di Al-Maidah ayat ke-90 91. Di situ di antara ulah syaitan menimbulkan permusuhan dan kebencian sesama kaum muslimin, sama orang-orang yang beriman, ya. Kalau ada di antara kita yang suka memiliki kebencian kepada sama muslim, permusuhan terhadap sama muslim, maka kita cek. Ini berbahaya karena kita telah mengikuti jalannya syaitan. Karena syaitan itu ulahnya seperti itu, ya. Ada dalam Al-Qur'an wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, kata Allah Subhanahu wa taala. Di antara langkah-langkah syaitan yaitu membuat permusuhan, membuat keonaran di antara kaum muslimin. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam hadis, inna syaitana qad ayisa an ya'budahul mustalluna fi jaziratil Arab walakin fit tahrishi bainahum, ya. Sesungguhnya syaitan itu putus asa untuk disembah di jazirah Arab, walakin fit tahrishi bainahum, tapi syaitan ini suka mengadu domba. Ya, ini tadi di antara yang dilarang oleh Nabi SAW. Janganlah kalian saling hasad, janganlah kalian saling najas, memprovokasi, janganlah kalian saling membenci. Kemudian Nabi mengatakan wala tadabaru,
Dan janganlah kalian saling memboikot. Janganlah kalian saling membelakangi, ya, saling membelakangi, tidak saling menyapa, tidak wawo kalau bahasa Jawa. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tadabaru. Dan janganlah kalian saling membelakangi, saling memboikot, saling tidak saling menyapa, ya. Maka ini dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Oleh karenanya disebutkan dalam hadis yang lain, beliau bersabda, Nabi bersabda, la yakhillu lirajulin an yahjura akhahu fawqa salasi layalin. Ya, tidak halal bagi seseorang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Ya. Jadi ada kakak sama adik enggak saling menyapa. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Jadi enggak wawo itu batasannya 3 hari. Ya. Karena kan biasanya kan namanya kakak adik itu kan ada hasad, ya. Jadi kakak sama adik itu bisa hasad para jemaah. Ya. Jadi ini kakak adik sama-sama kakak kandung, adik kandung itu bisa terjadi hasad. Kalau sudah hasad biasanya saling membenci. Kalau sudah saling membenci akhirnya tidak saling sapa. Ya, enggak saling menyapa, enggak ada telepon, enggak ada WA. Kalau ketemu saling buang muka misalnya. Ya. Maka Nabi mengatakan tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Ya, enggak boleh. Kalau memang kita ada enggak ketidakcocokan, itu maksimal 3 hari. Ya. Kalau sudah 3 hari kita harus paksa diri kita untuk menyapa. Harus kita paksa diri kita untuk memulai salam, ketemu salam. Ya. Karena ini dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Keduanya Nabi mengatakan fa yaltaqiyan. Keduanya saling bertemu, fa yuridu hada wa yuridu hada. Yang ini berpaling, yang ini berpaling, membuang muka, yang satunya juga membuang muka. Fa yuridu hada wa yuridu hada. Ya. Kemudian Nabi mengatakan wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Dan sebaik-baik di antara keduanya adalah yang memulai salam. Ya, awalnya enggak saling menyapa. Ya, karena biasanya orang enggak saling menyapa itu urusan dunia para jemaah. Urusan dunia, urusan harta, warisan, tanah hibah misalnya. Yaitu antara saudara dengan saudaranya enggak saling menyapa karena rata-rata urusan duniawi. Ya, yang dimana dunia ini akan kita tinggalkan. Dunia ini enggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dunia ini bernilai di sisi Allah, maka Allah enggak akan ngasih minum kepada orang-orang kafir. Ya, walaupun hanya 1 teguk air. Walaupun hanya 1 teguk air. Maka ya memang kita harus introspeksi diri ya. Dalam artian gitu kita muhasabah. Kita evaluasi diri kita. Mungkin ada orang-orang yang kita kenal, bahkan ada saudara-saudara kita yang mungkin belum kita sapa sampai sekarang ini. Ya. Karena masalah-masalah dunia dan lain sebagainya. Maka kita paksa. Ayo kita paksa diri kita mulai mengucapkan salam sesama muslim dan lain sebagainya. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tadabaru. Janganlah kalian saling memboikot. Maksudnya tidak saling menyapa dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala yabi ba'dukum ala bai'in ba'din. Dan janganlah kalian menjual di atas jualan saudaranya. Wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din. Maksudnya hadis ini menjual di atas jualan saudaranya adalah misalnya si A ini menjual telepon kepada si B, jual HP. Si A jual telepon, jual HP-nya kepada si B. Ya. Seharga 8 juta. Ya, misalnya kita punya HP, kita jual kepada teman kita harganya 8 juta. Ya. Kemudian kita kasih waktu 2 hari. Ini saya jual HP ini 2 juta atau 8 juta, saya kasih kamu waktu 2 hari. Kamu silakan dicek, dicoba-coba HP-nya. Ya. Setelah 2 hari itu, maka ini kan ada masa pilih. Bisa melanjutkan jual beli atau bisa membatalkan antara si A dan si B. Kemudian tiba-tiba datang si C menawarkan HP dengan merek yang sama, tipe yang sama, speknya sama dengan harga yang lebih murah. Dengan harga yang lebih murah daripada si A tadi. Dikasih sama si C harga 7 juta, harga 6 juta. Ya. Maka ini
tidak boleh dilakukan. Karena si A dan si B ini sudah hampir melakukan akad. Cuman ada waktu 2 hari, masa jeda 2 hari. Maka si C di sini tidak boleh mengambil kesempatan. Kamu dapat harga berapa dari si A? Oh, saya dapat harga 8 juta. Wis nggak usah, sama saya saja, saya kasih harga 7 juta. Atau 7,5. Kan lumayan, 500 ribu. Ini nggak boleh. Ya. Kecuali kalau si A dan si B ini sudah membatalkan transaksi. Sudah, saya nggak jadi. Si B ini, tapi belum datangnya si C ya. Si C ini belum datang dan sebagainya, belum menawarkan. Tapi si B ini, saya nggak jadi dulu lah. Mungkin saya masih butuh uang 8 juta ini, saya nggak jadi beli HP-mu dulu. Baru nanti datang si C, nawarkan nggak masalah. Tapi kalau antara dua belah pihak ini, A dan B sudah ada tawar-menawar, ada transaksi, maka nggak boleh datang pihak ketiga memanfaatkan. Ini namanya, Nabi mengatakan, wala yabi' ba'dukum ala ba'in ba'din. Dan janganlah kalian menjual di atas jualan saudaranya. Karena hal seperti ini akan menimbulkan permusuhan. Ya. Dan segala hal yang menimbulkan permusuhan ini dilarang oleh Nabi SAW. Dicegah sama Nabi SAW. Ya. Ini juga sama halnya ketika si A dan si B, si A jual harga HP-nya harga 8 juta kepada si B. Sudah terjadi jual beli, sudah akad, sudah kwitansi sudah diserahkan. Ternyata si C datang. Kamu dapat berapa dari si A tadi? Saya dapat 8 juta kata si B. Wah, eman. Kenapa kamu tergesa-gesa? Ini saya punya HP dengan tipe yang sama, spek yang sama, harganya 7 juta. Akhirnya si B ini menyesal dia. Akhirnya datang kepada si A, saya batalkan jual beli ini ya. Saya nggak jadi membeli HP kamu. Ini juga tidak boleh karena Nabi mengatakan wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din. Dan janganlah kalian menjual di atas jualan saudaranya. Ini menimbulkan permusuhan. Ini menimbulkan permusuhan di antara kaum muslimin. Ini dilarang dan diharamkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Hal yang sama itu dalam hal-hal yang lain Nabi juga mengatakan wala yakhtubu ala khitbati akhihi. Tidak boleh seseorang melamar di atas lamaran saudaranya. Ya. Jadi ada seorang pemuda melamar seorang wanita muslimah. Ya. Kemudian tinggal nunggu masa pernikahan. Ya. Kemudian ada keluarga yang lain, laki-laki yang lain datang nyerobot. Ya. Datang nyerobot mendatangi wanita tersebut, mungkin laki-laki ini lebih kaya, punya kedudukan dan sebagainya. Akhirnya keluarganya wanita ini mikir-mikir, wah ini ada laki-laki yang lain yang menawarkan, yang mau meminang anak saya. Akhirnya tawaran laki-laki pertama ditolak. Ya. Akhirnya menerima laki-laki yang baru datang ini yang mungkin lebih kaya, lebih mapan. Ini dilarang. Kalau seorang wanita sudah dipinang, dilamar sama laki-laki yang muslim, maka jangan dibatalkan kecuali ada hal-hal yang memang di situ membutuhkan untuk dibatalkan. Karena laki-laki ini misalnya seorang homoseksual, naudzubillah. Karena saya ada cerita para jemaah. Ya. Ini ketika saya selesai kajian, itu ada salah seorang jamaah, dia akan menikahkan putrinya. Sudah pesan catering, sudah pesan dekorasi dan sebagainya. Ternyata jelang hari H, teman saya ini seorang jamaah kajian ini, dia dapat kabar bahwasanya calon menantunya ini orang yang homoseksual. Naudzubillah min dzalik. Akhirnya dibatalkan. Ini baru boleh membatalkan lamaran karena memang ada faktor syar'i di situ. Ya. Dan ini penyakit yang berbahaya. Ya. Homoseksual ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati dari penyakit yang laten ini juga. Yang itu digembar-gemborkan sama musuh-musuh Islam, ya, yang namanya LGBT dan lain sebagainya. Baik. Kemudian kita lanjutkan dalam hadis ini Nabi mengatakan wa kunu ibadallahi ikhwana. Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ya. Ini ditekankan wa kunu ibadallahi ikhwana. Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kalau kita pernah belajar sirah atau kita baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, itu pernah ya namanya Muhajirin dan Ansor ini kan sama-sama sahabat ya, orang-orang mulia. Ya, wal muhajirin wal ansor. Allah sebutkan nama-nama Muhajirin dan Ansor ini dalam Al-Qur'an. Label Muhajirin dan Ansor ini label ada di dalam Al-Qur'an. Ya pernah suatu saat ada gesekan lah, ya. Ada gesekan antara Muhajirin dan Ansor. Saya lupa, mungkin ada orang Muhajirin itu mungkin terjadi gesekan dengan orang Ansor. Akhirnya hampir terjadi tukaran. Orang Muhajirin memanggil wahai orang Muhajirin,
Kemudian orang Ansor menyebutkan manggil saudara, wahai orang-orang Ansor. Ini hampir dua kabilah, ini dua orang ini, dua kubu ini hampir bertengkar. Akhirnya Nabi SAW datang. Ya. Beliau membatalkan seruan-seruan jahiliyah. Ya. Jadi kalau sudah masuk Islam, itu sudah kita diikat dengan persaudaraan Islam. Ya. Kita sholatnya sama menghadap ke arah kiblat. Kita sama-sama sholat 5 kali sehari semalam, sama-sama sholat wajib. Itu yang mempersaudarakan kita. Ya. Jadi hindari seruan-seruan jahiliyah. Ya. Seruan-seruan jahiliyah, kabilah, suku dan sebagainya. Ya. Ini kita bersatu di atas Islam yang sesuai Al-Quran dan Sunnah, di atas pemahaman para sahabat. Kemudian Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Ya, ini Nabi sendiri mengatakan al-muslimu akhul muslimi. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Oleh karenanya Nabi mengatakan la yatlimuhu. Kalau muslim itu saudara bagi muslim yang lain, la yatlimuhu. Maka enggak boleh seorang muslim itu mendolimi muslim yang lain, ya. Mendolimi muslim yang lain. Zalim ini para jamaah itu ada 3 macam. Ya. Zalim itu ada tiga macam. Disebutkan nanti dalam akhir hadis ini. Yang pertama, kezaliman dalam masalah darah. Dalam masalah apa? Dalam masalah darah. Yaitu naudzubillah pembunuhan. Kan di zaman kita saat ini kan pembunuhan itu banyak terjadi ya. Karena hal-hal yang sepele, karena dilecehkan, karena dibuli, karena dihina, dicaci maki, akhirnya seseorang dengan mudah terpancing emosi, akhirnya terjadilah apa? Pembunuhan. Ya. Ini kezaliman. Jadi kezaliman yang paling besar itu diantaranya dalam masalah darah. Oleh karenanya yang pertama kali diperhitungkan oleh Allah di hari kiamat, kalau antara hubungan kita dengan Allah, yang pertama kali diperhitungkan itu adalah sholat. Tapi kalau sesama hablum minan nas, sesama manusia, yang pertama kali diperhitungkan oleh Allah adalah masalah darah. Ya, masalah darah, pembunuhan. Ya, ini yang perlu kita waspadai. Kemudian kezaliman dalam masalah harta. Dalam masalah harta, ya, utang enggak bayar, ini kan zalim. Kita punya utang sama orang, kita mampu melunasi, tapi kita enggak mau melunasi, ya, maka ini kezaliman yang akan ada pertanggungjawaban nanti di hari kiamat. Ya, ini zalim dalam masalah harta, curang dalam jual beli, mengurangi timbangan. Ini zalim dalam masalah harta, ya. Dan masih banyak kita jual beli barang ini ada cacatnya, kita sembunyikan. Itu curang dalam masalah harta. Ini zalim dalam masalah harta. Ya. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain dalam muamalah fikih. Itu kalau kita enggak paham muamalah yang sesuai dengan syariat Islam, itu rawan akan kita jatuh dalam kezaliman terhadap saudara kita. Ya. Oleh karenanya dalam buku yang cukup tebal yang ditulis oleh Ustadz kita, Ustadz Erwandi, itu beliau menyebutkan di antara sebab harta muamalah itu diharamkan, yang pertama ada kezaliman. Yang kedua karena adanya riba, unsur riba dalam muamalah tersebut. Yang ketiga karena ada penipuan atau gharar. Ya. Jadi di antara muamalah itu kenapa diharamkan? Karena ada unsur kezaliman, atau adanya unsur riba, atau adanya unsur gharar, ketidakjelasan. Ini dilarang. Ya, kenapa muamalah itu diharam? Itu ada dibahas dalam bukunya Ustadz Erwandi hafizahullahu taala. Kemudian para jamaah yang Allah muliakan, la yatlimuhu. Ya. Kemudian kezaliman yang ketiga setelah darah, harta, kemudian kehormatan. Ya, dalam masalah kehormatan, dalam masalah privasi. Ya, ini harus kita perhatikan. Jangan kalau ada saudara kita memiliki aib, maka kita kemudian kita sebarkan. Ini kan namanya menyebarkan aib saudara, ini zalim dalam masalah kehormatan. Ya. Kita wajib menjaga kehormatan saudara kita, kita memuliakan dia, ya, dan lain sebagainya. Wala yakhduluhu. Kemudian Nabi mengatakan wala yakhduluhu. Seseorang itu enggak boleh menelantarkan saudaranya, ya, cuek sama saudaranya. Wala yakdzibuhu.
tidak boleh berdusta, berbohong kepada saudaranya, menipu, ya, dan lain sebagainya. Wala yahkiruhu, dan tidak boleh seseorang itu meremehkan saudaranya, merendahkan, ya. Jadi jangan kita itu mudah meremehkan orang atau merendahkan orang lain, ya. Karena ketakwaan itu adanya di dalam hati. Oleh karena Nabi mengatakan at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu sumbernya dalam hati. Nabi menunjukkan kepada dada beliau sebanyak 3 kali. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Beliau menunjuk sampai 3 kali. Ya. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Ya. Jadi kita enggak tahu siapa di antara kita yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita enggak tahu. Ya. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian merasa diri kalian itu suci. Fala tuzakku anfusakum inna Allah yang Maha tahu siapa di antara kalian di antara kita yang paling bertakwa. Ya. Maka jangan suka meremehkan orang. Pernah disebutkan dalam hadis, marra rajulun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqala li rajulin indahu jalis, ma ra'yuka fi hada? Ya. Ada seseorang lewat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lewat. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, bagaimana pendapatmu tentang orang ini? Maka sahabat tadi mengatakan, rajulun min asyrafin nas. Ya, ini orang yang termasuk orang yang mulia, kata sahabat tadi. Ya. Wallahi hariyun in khataba an yunkah. Kalau laki-laki tersebut dia minta anaknya orang, pasti disetujui lamarannya. Wa in syafa'a yusyafa'. Kalau orang ini minta pasti dipenuhi permintaannya. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi diam. Kemudian wa summa marra rajulun akhar. Kemudian ada laki-laki yang lain yang lewat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Rasul, maka Nabi bertanya, bagaimana pendapat itu kepada orang ini? Kemudian sahabat tadi mengatakan faqala ya Rasulullah. Ya. Nabi mengatakan, ya, hada rajulun min fuqara'il muslimin. Ini laki-laki ini miskin. Ya, kata sahabat tadi. Memang secara zahir begitu ya, secara zahir secara lahiriah ini termasuk orang-orang miskin di antara kaum muslimin. Ya, kalau orang ini minta anaknya orang melamar, mungkin lamarannya akan ditolak. Ya. Wa in syafa'a la yusyaffa'. Kalau orang ini minta syafaat, maka enggak dikasih syafaat. Ya. Wa in qala la yusma. Kalau orang ini ngomong, mungkin pendapatnya enggak akan didengarkan sama orang. Apa kata Nabi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hada khairun min mil ardi misla hada. Sesungguhnya orang yang kedua ini, kata Nabi, lebih baik daripada orang yang pertama, daripada dunia dan seisinya. Ya. Jadi para sahabat ini melihat kedua orang tadi secara lahiriah. Orang yang pertama, orang yang mulia, ya, orang yang punya harta, orang yang punya status sosial tinggi di hadapan di masyarakat, ya. Kemudian orang yang kedua, orang fakir, miskin, ya. Tapi Nabi membandingkan dua orang ini dan Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang kedua ini lebih baik daripada orang yang pertama. Ya. Jadi sekali lagi dalam hal ini kita memang menilai seseorang itu dari lahiriah, dari casingnya ya, dari covernya. Tapi sekali lagi itu jangan sampai menjadikan penilaian kita terhadap lahiriah seseorang, jangan sampai kita terjerumus dalam meremehkan atau merendahkan orang lain. Wala yahkiruhu. Janganlah seseorang meremehkan saudaranya, menganggap enteng, menganggap sebelah mata dan lain sebagainya. Ya. Oleh karenanya disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada seberat biji sawi dari kesombongan. Ya. Kemudian Nabi mengatakan al-kibru batarul haqqi wa humtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan atau merendahkan manusia. Ya. Jadi merendahkan orang, meremehkan orang ini dilarang. Ya. Kemudian meremehkan, merendahkan orang ini juga termasuk indikasi orang itu ada kesombongan dalam hatinya. Ya. Ada kesombongan dalam hatinya. Ini tadi yang disebutkan
oleh Nabi SAW, la yatlimuhu, muslim itu saudara bagi muslim yang lain, tidak boleh mendolimi muslim yang lain, tidak boleh wala yakhduluhu, tidak boleh menelantarkan muslim yang lain. Kalau ada orang butuh bantuan, kita bantu semampu kita, ya. Kemudian wala yakdzibuhu, tidak boleh berdusta kepada muslim yang lain. Wala yahkiruhu, tidak boleh meremehkan muslim yang at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu ada di dalam hati. Ya, beliau menunjukkan ke dalam kepada datanya. Wa yushiru ila sadrihi salasa marratin. Bihasbi mimri minasyarri. Nabi mengatakan cukuplah seseorang itu jatuh dalam keburukan ketika dia meremehkan saudaranya yang lain. Dia meremehkan saudaranya yang lain. Di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, Nabi bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada bentuk rupa kalian dan harta-harta kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian, ya. Jadi yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan bentuk rupa seseorang, apakah ganteng atau kurang ganteng, apakah cantik atau pas-pasan, ya. Apakah hartanya banyak atau sedikit, ini bukan perhatian Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang diperhatikan oleh Allah, kata Nabi, walakin yanzuru ila qulubikum. Akan tetapi Allah melihat kepada isi hati kalian, ikhlas atau tidak, ya. Ini yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa a'malikum, dan amalan-amalan kalian, amalan kita sesuai dengan sunnah atau tidak. Ini yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Nabi mengatakan tadi, kullul muslimi 'alal muslimi haram. Setiap muslim terhadap muslim yang lain itu diharamkan damuhu, yaitu darahnya, wa maluhu, dan hartanya, wa irduhu, dan kehormatannya, ya. Maka dalam hal ini Nabi mengingatkan dari segala macam bentuk kezaliman. Zalim dalam masalah darah, zalim dalam masalah harta, atau zalim dalam masalah kehormatan. Ya, ada seorang ulama namanya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, innaka antal qallaha azza wa jalla bisabaina danban fima bainaka wa bainahu ahwanu alaika min antal qahu bidanbin wahidin fima bainaka wa bainal ibad. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, sesungguhnya engkau berjumpa dengan Allah di hari kiamat dengan membawa 70 dosa, yang dimana 70 dosa ini antara engkau dengan Allah Subhanahu wa taala itu lebih ringan daripada engkau berjumpa dengan Allah di hari kiamat engkau membawa satu dosa yang kaitannya dengan manusia, hablum minan nas, ya. Karena kalau antara kita dengan Allah, kita berbuat dosa, berbuat maksiat, kita istighfar, kita taubat, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Tapi kalau ada salah antara kita dengan sesama orang, sama manusia, belum tentu orang itu mau memaafkan, ya. Belum tentu orang itu mau memaafkan. Bisa jadi orang ini akan menuntut kita nanti di hari kiamat, ya. Ya, kalau kita nggak minta maaf kepadanya, kita minta maaf saja. Itu kalau kita salah kita minta maaf. Adapun orang itu nggak mau memaafkan, itu nanti urusan dia dengan Allah di hari kiamat. Yang penting kita sudah minta maaf, minta kehalalan, ya. Tapi yang masalahnya itu kalau kita yang nggak minta maaf, kita tahu betul-betul kita salah, kita di atas kita orang yang zalim, kemudian kita santai-santai saja, kita diam-diam aja seolah nggak ada apa-apa. Ini hati-hati, ya. Nanti orang ini dia siap-siap menuntut keadilan di hari kiamat. Oleh karenanya di antara kita kan pernah baca hadis atau dengar hadis ketika Nabi bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kalian orang-orang yang pailit, kata Nabi SAW. Tahukah kalian orang-orang yang bangkrut? Kata para sahabat, orang yang pailit itu ya Rasulullah, orang yang nggak punya dinar, nggak punya dirham, nggak punya harta. Kemudian Nabi mengatakan, al-muflisu min ummati, orang yang pailit di kalangan umatku, yaitu orang yang datang di hari kiamat dengan pahala sholat, pahala ini, pahala puasa, pahala sedekah.
Tapi orang ini ketika di dunia faqad syatama hada, dia suka mencaci maki, suka mengumpat, suka mencela. Wa daraba hada, dia suka memukul. Wa akala mala hada, dia suka memakan harta saudaranya dengan cara yang batil. Ini orang yang pailit. Ya, kenapa? Ketika orang ini pahalanya banyak, ganjarannya numpuk sampai segunung, kemudian datang satu persatu orang-orang yang pernah dizolimi, menuntut keadilan. Akhirnya apa? Karena di hari kiamat kan nggak ada rupiah, nggak ada dolar, nggak ada emas, nggak ada perak, sudah nggak berlaku itu semuanya. Yang ada pahala dan dosa. Maka orang-orang yang pahalanya banyak tapi suka berbuat zalim diambil pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kepada orang yang dizalimi. Ya. Kalau pahalanya sudah habis, sudah nol, maka dosa-dosa orang yang dizalimi diambil, diberikan kepada orang yang menzalimi tadi. Oh, nah ini kan orang yang rugi. Orang yang pailit. Ya. Dia merasa pahalanya sudah banyak, bangga, kemudian ternyata di sana ada orang-orang yang terzalimi yang mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, menuntut keadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan, ya. Allah sebutkan di antaranya di surat surat Abasa. Surat Abasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza ja'atis shakhah." Dan apabila datang suara yang memekakkan, datang tiupan sangkakala, yaitu sangkakala hari kiamat. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari itu seseorang lari dari saudaranya, ya. Wa ummihi wa abi. Seseorang lari dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani. Seseorang lari dari istri dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yughni. Setiap orang pada hari itu memiliki urusan yang menyibukkan dirinya masing-masing. Di antara tafsiran para ulama terhadap ayat ini, kenapa orang itu kok lari dari saudaranya? Kenapa orang itu lari dari ibu dan bapaknya? Kenapa orang itu lari dari istri dan anaknya? Karena mereka takut dituntut. Ya. Takut apa? Dituntut. Karena kalau kita bicara zolim, itu zolim dalam skala kecil, ya. Bisa jadi seorang suami mendolimi istrinya, nggak ngasih nafkah, ya, baik nafkah lahir ataupun nafkah batin, ya. Kemudian seorang suami nggak pernah ngajari istrinya, nggak pernah ngajak istrinya ke taklim, istrinya awam, istrinya nggak pakai jilbab dibiarkan, istrinya keluar rumah nggak pakai jilbab dibiarkan. Wah, seorang istri bisa nuntut suaminya di hari kiamat, ya. Jangan dikira santai-santai seorang suami, saya nggak ada tanggung jawab, soalnya nggak ada tanggung jawab dan sebagainya. Maka seorang istri bisa nuntut kepada suaminya di hari kiamat. Makanya disebutkan dalam ayat ini, wasahibatihi wabani. Seseorang itu lari dari istri dan anaknya karena takut dituntut, ya. Seorang anak bisa jadi seorang orang tua mendolimi anaknya. Misalnya kezoliman kepada anak itu, kalau kita punya anak-anaknya sudah dewasa, namanya pemberian hadiah itu kan harus adil. Kalau kita ngasih bungsu, maka anak pertama, kedua ya dikasih juga hadiah yang sama. Jangan dalam masalah pemberian atau hadiah kepada anak ini kita beda-bedakan, ya. Karena ini kezoliman. Karena ini apa? Kezoliman. Kalau warisan memang sudah ada bagiannya masing-masing. Warisan ada hitungannya. Tapi kalau masalah hibah, pemberian, hadiah, ini harus ada keadilan. Kalau kita nggak adil sama anak kita, nanti tunggu, mereka akan menuntut kita di hari kiamat. Hati-hati itu, ya. Itu harus hati-hati. Wa ummihi wa abi. Seseorang lari dari ibu dan bapaknya. Karena bisa jadi seorang anak zalim kepada ibu dan bapaknya, durhaka sama orang tuanya, ya. Nggak peduli sama orang tuanya. Ini orang tua bisa nuntut sama anaknya di hari kiamat, ya. Jadi masing-masing kita itu bisa dituntut dan bisa menuntut, ya. Kalau kita berada dalam pihak yang menzalimi, siap-siap kita dituntut, ya. Tapi kalau kita yang dizalimi, ya kita bisa yang menuntut, ya. Walaupun begini para jemaah, pada asalnya kalau ada saudara kita yang sudah minta maaf, ya sudah kita maafkan, ya. Karena memaafkan itu termasuk akhlak yang diajarkan dalam Islam. Walaupun berat, ya. Walaupun itu berat. Apa sih manfaatnya kalau kita nggak memaafkan? Nanti saudara kita diazab oleh Allah di hari kiamat, ya. Nanti dia dijekurkan dalam neraka. Karena kita nggak mau memaafkan. Sudah maafkan. Hidup ini hidup yang singkat. Hidup di dunia ini cuma sebentar. Apa manfaatnya kita menyimpan dendam kepada orang? Kan begitu. Karena kalau kita dendam sama orang, kita nggak akan tenang hidupnya. Dikit-dikit kepikiran sama orang tadi,
Ya. Maka hidup yang singkat di dunia ini kita jalani dengan yang nyaman. Enggak usah hasad, enggak usah benci sama orang, enggak usah dendam sama orang dan lain sebagainya. Ya, ini tadi. Kemudian sebelum kita tutup, kita sampaikan perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ya. Beliau mengatakan, Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, semoga Allah meridhai keduanya, Abdullah bin Umar mengatakan, innal ilma kasir. Sesungguhnya ilmu ini banyak. Ya, ilmu dalam Islam itu banyak, ada ilmu tafsir, ada ilmu hadis, ada ilmu fikih, ada ilmu sirah, ada ilmu faraid, warisan. Sesungguhnya ilmu ini banyak, kata Abdullah bin Umar. Walakin in istata'ta antal qawaha khafifad dhahri. Akan tapi kalau engkau bisa berjumpa dengan Allah, punggungmu ringan. Maksudnya engkau enggak ada kezaliman. Ya, khafifad dhahri min dima'in nas. Yaitu engkau enggak pernah menzalimi orang, enggak pernah membunuh orang. Khamisal batani min amwalihim. Perutmu itu bersih dari harta-harta mereka yang batil. Kafal lisan an aradhim. Engkau menjaga lisanmu dari kehormatan-kehormatan mereka. Laziman li amri jama'atihim faf'al. Engkau mengikuti pemerintah di antara mereka, maka lakukan. Ya. Jadi sebelum kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum datangnya ajal, maka usahakan tidak ada pihak yang terzolimi karena ulah perbuatan kita, karena ulah lisan kita, karena ulah tulisan-tulisan kita, karena ulah dari sikap kita. Usahakan sebelum kita meninggal dunia tidak ada lagi orang-orang yang terzolimi. Kalau kita ingat-ingat kok masih ada orang yang terzolimi, segera kita minta kehalalan, minta maaf, ya. Sebelum datangnya hari di situ Allah menegakkan keadilan, yaitu di hari kiamat, sehingga tidak ada lagi orang yang terzolimi nanti di hari kiamat. Orang yang berhak masuk surga adalah orang-orang yang bersih dari kezoliman. Orang itu bisa masuk surga kalau orang ini sudah bersih dari apa? Dari kezoliman kepada sesama makhluk, kepada sesama manusia. Kalau masih ada kezoliman, maka dituntut oleh orang-orang yang dizolimi. Mungkin sampai di sini pembahasan satu hadis di antara hadis-hadis Nabi SAW, yang kesimpulannya hadis ini mengajarkan kepada kita untuk menjauhi segala sesuatu yang bisa menimbulkan permusuhan di antara sesama muslim, seperti hasad, provokasi, adu domba dan lain sebagainya. Mudah-mudahan satu hadis ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, kalau ada pertanyaan mungkin habis sholat duha kita buka tanya jawab. Wallahu alam, semoga bermanfaat. Semoga kita bisa mengamalkan hadis ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akhiri, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.